Mobil hitam yang membawa Arga terus melaju meninggalkan desa Sukamaju. Jalanan tanah perlahan berubah menjadi jalan aspal yang lebih lebar. Namun pikiran Arga masih tertinggal di desa kecil itu. Di teras rumah kayu, di senyum sederhana seorang gadis penjual jamu, Sari. Arga menatap keluar jendela mobil. Sawah-sawah mulai menghilang dari pandangannya, digantikan oleh bangunan kota kecil. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan desa tadi, telepon dari Maya membuat pikirannya kembali kacau. Kami menemukan sesuatu tentang jamu itu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pak Budi yang menyetir melirik ke kaca spion. Bapak terlihat serius sekali. Arga tersenyum tipis. Hanya memikirkan pekerjaan. Namun sebenarnya ada dua hal yang ia pikirkan. Perusahaannya dan Sari. Beberapa jam kemudian mobil itu memasuki Jakarta. Gedung-gedung tinggi menjulang di mana-mana. Suara klakson kendaraan bersahutan. Kota ini sangat berbeda dengan desa. Cepat, bising, dan penuh tekanan. Mobil berhenti di depan gedung kaca besar milik perusahaan Arga. Logo perusahaan terpampang jelas di bagian atas gedung. Beberapa karyawan yang melihat mobil itu langsung berbisik. Itu mobil Pak Arga. Dia sudah kembali. Kabar itu menyebar cepat. Ketika Arga masuk ke dalam gedung, para karyawan langsung menyambutnya dengan wajah lega. Selamat datang kembali, Pak. Arga hanya mengangguk sambil berjalan cepat menuju ruang rapat. Di dalam ruangan itu sudah menunggu beberapa orang penting. Direktur keuangan, kepala pemasaran, dan tentu saja asistennya, Maya. Wanita itu berdiri ketika Arga masuk. Pak Arga. Arga duduk di kursi utama. Kita mulai. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Para direktur menjelaskan berbagai masalah yang terjadi selama Arga berada di desa. Kompetitor mulai menurunkan harga produk mereka. Investor mulai mempertanyakan strategi perusahaan. Beberapa proyek besar hampir dibatalkan. Namun Arga mendengarkan semuanya dengan tenang. Setelah semua selesai, ia hanya berkata satu kalimat. Kita akan memperbaikinya. Suasana ruangan langsung terasa lebih tenang. Karena semua orang tahu satu hal. Jika Arga sudah kembali, perusahaan ini masih punya harapan. Namun setelah rapat selesai, Arga memanggil Maya ke ruang kerjanya. Ruangan itu sangat besar. Dengan jendela kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari atas. Maya menutup pintu. Bapak ingin membicarakan soal jamu itu. Arga mengangguk. Ceritakan. Maya membuka tablet dan menunjukkan beberapa data. Kami mengambil sampel dari botol yang Bapak bawa. Arga mengingat botol jamu yang ia simpan. Jamu buatan Sari. Yang selalu ia minum setiap malam di desa. Maya melanjutkan. Tim laboratorium kami menemukan sesuatu yang menarik. Arga menatapnya serius. Ramuan itu memiliki kombinasi herbal yang sangat unik. Beberapa tanaman yang digunakan jarang dipakai dalam industri obat modern. Arga sedikit terkejut. Dan Maya menatap layar tablet. Ramuan itu memiliki efek menenangkan sistem saraf secara alami. Tanpa efek samping kimia. Arga mulai mengerti arah pembicaraan ini. Berapa besar potensinya? Maya menjawab tanpa ragu. Jika dikembangkan dengan benar, bisa menjadi produk kesehatan bernilai miliaran rupiah. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Arga bersandar di kursinya. Pikirannya langsung kembali ke desa. Ke keranjang jamu sederhana. Ke tangan Sari yang selalu meracik ramuan itu dengan sabar. Maya melanjutkan. Kita bisa membuat lini produk baru. Obat herbal untuk insomnia. Pasarnya sangat besar. Arga tidak langsung menjawab. Karena tiba-tiba ada satu pertanyaan yang muncul di kepalanya. Apakah Sari akan setuju? Sementara itu di desa Sukamaju, kehidupan kembali berjalan seperti biasa.
Pagi itu Sari kembali berkeliling desa dengan keranjang jamunya. Namun ada satu hal yang berbeda. Tidak ada lagi rumah tempat Arga menunggu di teras. Tidak ada lagi suara pria itu yang menyapanya. "Pagi, Sari." Jalan desa terasa sedikit lebih sepi bagi Sari. Beberapa warga menyapanya seperti biasa. Namun pikirannya sering melayang. Ketika ia melewati rumah yang dulu ditempati Arga, ia berhenti sebentar. Rumah itu kini kosong. Pintu tertutup rapat. Sari menghela napas pelan. Kemudian ia melanjutkan langkahnya. Di warung kecil desa, Dika duduk sambil minum kopi. Ia melihat Sari berjalan melewati jalan. Temannya menepuk bahunya. Sekarang orang kota itu sudah pergi. Dika hanya mengangguk. Namun entah kenapa, ia tidak merasa senang seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat wajah Sari yang terlihat lebih pendiam dari biasanya. Temannya berkata, "Sekarang kesempatanmu." Dika menatap cangkir kopinya. Ia tahu itu benar. Namun ia juga tahu satu hal. Hati seseorang tidak bisa dipaksa. Sore hari Sari duduk di tepi sungai kecil. Tempat yang sering ia datangi bersama Arga. Ia melihat air mengalir pelan. Angin sore membuat rambutnya bergerak lembut. Tiba-tiba ibunya memanggil dari belakang. "Sari." Sari menoleh. "Ibu." Bu Rini duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan Arga?" "Ya." Sari tidak menjawab. Namun matanya sudah cukup menjelaskan semuanya. Bu Rini tersenyum lembut. "Kadang seseorang datang ke hidup kita hanya untuk mengubah arah jalan kita." Sari menatap air sungai. Apakah itu berarti dia tidak akan kembali? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Hidup sering punya cara aneh untuk mempertemukan orang kembali." Sari tidak tahu apakah itu benar. Namun jauh di dalam hatinya, ia berharap. Sementara itu di Jakarta, Arga masih berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Lampu kota menyala di mana-mana. Ia memegang botol jamu terakhir yang masih tersisa. Botol sederhana itu terlihat sangat berbeda dengan dunia mewah di sekelilingnya. Namun bagi Arga, botol itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Ia memandang cairan coklat di dalamnya. Dan satu wajah muncul di pikirannya. "Sari." Arga akhirnya berkata pelan, "Maya." "Iya, Pak. Kita akan kembali ke desa itu." Maya terlihat terkejut. "Kapan?" Arga menutup botol jamu itu dengan pelan. "Secepatnya." Karena ia tahu satu hal. Cerita antara dirinya dan gadis penjual jamu itu belum selesai. Gadis desa sederhana yang tidak pernah memikirkan uang atau bisnis besar. Akhirnya Arga berkata, "Aku akan berbicara langsung dengannya." Pagi itu desa Sukamaju kembali ramai seperti biasanya. Suara ayam berkokok. Anak-anak berjalan menuju sekolah kecil di ujung desa. Dan Sari kembali memulai harinya seperti biasa. Ia membawa keranjang berisi botol-botol jamu yang baru saja ia racik bersama ibunya. Aroma kunyit, jahe, dan beberapa daun herbal memenuhi udara dapur kecil rumah mereka. Bu Rini duduk di kursi bambu sambil memperhatikan anaknya bekerja. "Kamu membuat lebih banyak dari biasanya." Sari tersenyum kecil. Ada beberapa warga yang bilang jamu ini membantu mereka tidur lebih nyenyak. Bu Rini mengangguk pelan. "Ramuan keluarga kita memang seperti itu sejak dulu." Sari menuangkan jamu ke dalam botol terakhir. Namun tanpa ia sadari, ramuan sederhana itu sedang dibicarakan ratusan kilometer jauhnya. Di Jakarta, Arga sedang berdiri di ruang rapat besar bersama tim direksi. Di layar besar terpampang tulisan, "Proyek Herbal Sleep Natural." Maya sedang mempresentasikan hasil penelitian tim laboratorium. Ramuan ini memiliki potensi besar di pasar kesehatan. Produk insomnia alami saat ini sedang meningkat permintaannya. Beberapa direktur mulai terlihat tertarik. Direktur pemasaran berkata, "Jika ini berhasil,
Kita bisa menjadi pionir produk herbal modern. Namun salah satu direktur lain mengangkat tangan. Tapi resepnya berasal dari seseorang di desa. Bukan? Maya mengangguk. Ya, dari seorang peracik jamu tradisional. Semua mata langsung tertuju pada Arga. Direktur keuangan bertanya, apakah orang itu bersedia bekerja sama dengan perusahaan? Arga terdiam beberapa detik. Ia membayangkan wajah Sari, gadis desa sederhana yang tidak pernah memikirkan uang atau bisnis besar. Akhirnya Arga berkata, aku akan berbicara langsung dengannya. Beberapa hari kemudian mobil hitam kembali memasuki desa Sukamaju. Namun kali ini bukan hanya satu mobil. Ada 3 mobil yang datang bersama. Warga desa langsung mulai berbisik. Itu mobil dari kota lagi. Jangan-jangan orang kaya itu kembali. Di warung kecil desa, Dika yang sedang minum kopi langsung menoleh ke arah jalan. Ketika ia melihat mobil pertama berhenti di depan rumah Pak Budi, ia langsung tahu siapa yang datang. Arga. Dika menggenggam cangkir kopinya lebih kuat. Sementara itu Sari sedang berjalan menjual jamu seperti biasa. Ketika ia melewati jalan utama desa, ia melihat kerumunan kecil warga di dekat rumah Pak Budi. Sari mengerutkan kening. Ada apa? Seorang ibu menjawab, ada orang kota datang lagi. Sari langsung merasakan sesuatu di dadanya. Ia berjalan sedikit lebih cepat. Dan ketika ia melihat sosok pria yang turun dari mobil, langkahnya langsung berhenti. Arga. Pria itu berdiri dengan kemeja rapi dan wajah yang sedikit lebih serius dari sebelumnya. Namun ketika melihat Sari, ekspresinya langsung berubah. Sari. Sari masih terlihat terkejut. Mas Arga? Beberapa warga desa memperhatikan mereka dengan rasa penasaran. Arga berjalan mendekat. Aku kembali. Sari tersenyum kecil meski hatinya masih bingung. Mas sudah menyelesaikan pekerjaan di kota? Arga mengangguk. Sebagian. Namun sebenarnya ada alasan lain yang membuatnya kembali. Sore hari Arga datang ke rumah Sari. Bu Rini menyambutnya dengan senyum hangat. Arga. Saya tidak menyangka kamu kembali secepat ini. Arga duduk di kursi bambu di teras. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Sari duduk di seberangnya. Apa? Arga mengambil napas dalam. Ia tahu percakapan ini bisa mengubah segalanya. Sari, jamu yang kamu buat? Sari terlihat bingung. Kenapa dengan jamu itu? Arga menjelaskan dengan hati-hati. Perusahaanku meneliti ramuan itu. Dan hasilnya sangat luar biasa. Sari semakin bingung. Maksudnya? Arga menatapnya dengan serius. Ramuan itu bisa menjadi produk kesehatan besar. Bisa membantu banyak orang yang mengalami insomnia. Beberapa detik terasa sunyi. Sari akhirnya berkata pelan, Mas ingin membuatnya menjadi obat. Arga mengangguk. Dengan produksi yang lebih besar. Dengan penelitian medis yang lengkap. Dan dijual ke banyak tempat. Sari menatap botol jamu di keranjang kecilnya. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu seperti itu. Kenapa Mas mengatakan ini kepada saya? Arga menjawab jujur. Karena resep itu milikmu. Sari terdiam lama. Angin sore berhembus pelan di sekitar teras rumah. Arga akhirnya berkata kalimat yang paling penting. Sari, aku ingin kamu bekerja sama denganku. Sari langsung mengangkat kepala. Bekerja sama. Arga mengangguk. Kamu akan menjadi bagian dari proyek ini. Kita bisa membuat perusahaan jamu modern. Dan kamu akan menjadi pemilik resep utamanya. Sari menatapnya dengan mata besar. Bagi Arga, ini adalah peluang bisnis besar. Namun bagi Sari, ini adalah dunia yang sama sekali asing. Di luar rumah, seseorang sedang berdiri diam mendengarkan percakapan itu. Dika.
Ia kebetulan lewat ketika melihat mobil-mobil kota parkir di dekat rumah Sari. Dan sekarang ia sudah mendengar cukup banyak tawaran bisnis, perusahaan besar, kerja sama. Dika mengepalkan tangannya pelan. Ia tiba-tiba merasa dunia mereka semakin jauh berbeda. Di dalam rumah, Sari akhirnya berkata pelan, "Mas Arga, semua ini terlalu besar untuk saya." Arga tersenyum lembut. "Aku akan membantumu." Namun Sari masih terlihat ragu. "Jamu ini hanya ramuan keluarga. Kami membuatnya untuk membantu orang desa." Arga mengangguk. "Dan sekarang kita bisa membantu lebih banyak orang." Kalimat itu membuat Sari terdiam. Namun masih ada satu hal yang belum ia tanyakan. Sari menatap Arga dengan hati-hati. "Jika saya setuju, apakah Mas akan tetap tinggal di desa ini?" Pertanyaan itu membuat Arga sedikit terdiam. Karena jawabannya tidak sesederhana itu. Angin sore berhembus pelan di teras rumah Sari. Daun-daun pohon mangga di halaman bergerak perlahan. Namun suasana di antara Sari dan Arga terasa jauh lebih berat. Pertanyaan Sari masih menggantung di udara. "Jika saya setuju, apakah Mas akan tetap tinggal di desa ini?" Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Sari beberapa detik, lalu menghela napas pelan. "Sari, aku tidak bisa tinggal di desa selamanya." Jawaban itu keluar dengan jujur, namun juga terasa seperti sesuatu yang berat. Sari mencoba tersenyum. Ia sebenarnya sudah menduga jawaban itu. "Mas punya perusahaan besar di kota." Arga mengangguk. "Banyak orang bergantung pada keputusan yang aku buat." Sari menatap keranjang jamunya. Botol-botol kaca kecil itu terlihat sangat sederhana dibandingkan dunia yang Arga ceritakan. "Aku tidak tahu apakah aku cocok dengan dunia itu." Arga berkata lembut, "Kamu tidak perlu berubah. Justru dunia itu yang perlu belajar dari kamu." Kalimat itu membuat Sari sedikit tersenyum. Namun keraguan masih terlihat di matanya. Sementara itu di luar rumah, Dika masih berdiri tidak jauh dari sana. Ia sudah mendengar cukup banyak. Kerja sama bisnis, perusahaan besar, dan kemungkinan Sari pergi dari desa. Semua itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Akhirnya ia memutuskan sesuatu. Dika berjalan menuju rumah Sari. Ketika sampai di depan halaman, ia melihat Arga masih duduk di teras bersama Sari. Suasana langsung terasa sedikit tegang. Sari berdiri. "Dika." Dika mencoba terlihat santai. "Aku hanya lewat." Namun matanya sempat bertemu dengan mata Arga. Dan keduanya sama-sama tahu, tidak ada yang benar-benar santai di situasi ini. Bu Rini keluar dari dalam rumah dengan senyum ramah. "Dika, masuklah." Dika duduk di kursi bambu di sisi lain teras. Namun suasana tetap terasa canggung. Beberapa menit mereka hanya berbicara hal-hal ringan. Tentang panen padi. Tentang warga desa. Namun akhirnya Dika berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Sari." "Iya. Aku ingin bicara denganmu." Nada suaranya terdengar serius. Sari sedikit bingung. "Sekarang?" Dika mengangguk. "Ya." Ia melirik ke arah Arga sebentar. "Aku rasa ini penting." Arga mengerti maksudnya. Ia berdiri dari kursinya. "Aku akan menunggu di luar." Sari terlihat sedikit tidak nyaman. Namun akhirnya ia mengangguk. Arga berjalan keluar halaman rumah. Ia berdiri di bawah pohon mangga sambil melihat jalan desa. Beberapa anak kecil berlari melewati jalan sambil tertawa. Namun pikirannya jauh dari itu. Ia tahu apa yang mungkin akan terjadi di dalam rumah. Dika menyukai Sari. Dan mungkin hari ini, ia akan mengatakannya. Arga mengepalkan tangannya sedikit. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Takut kehilangan seseorang. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi. Sari duduk di kursi bambu di depan Dika.
Dika, ada apa? Dika menarik napas dalam. Sari, aku sudah mengenalmu sejak kita kecil. Sari mengangguk. Kita tumbuh di desa yang sama. Kita bermain di sungai yang sama. Sari mulai merasa arah pembicaraan ini. Dika akhirnya berkata dengan jujur. Aku menyukaimu. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Sari terdiam. Ia tidak menyangka Dika akan mengatakan itu sekarang. Dika melanjutkan. Sudah lama sebenarnya. Tapi aku selalu menunggu waktu yang tepat. Sari menunduk. Ia tidak ingin menyakiti perasaan teman masa kecilnya. Dika melihat ekspresi itu. Ia sudah bisa menebak jawabannya. Namun ia tetap berkata, aku hanya ingin kamu tahu. Jika suatu hari kamu ingin seseorang yang selalu ada di desa ini, aku akan ada. Sari mengangkat kepalanya. Matanya terlihat sedikit berkaca. Dika, aku sangat menghargai perasaanmu. Namun sebelum ia melanjutkan, Dika sudah tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Jawabanmu sudah terlihat di wajahmu. Sari merasa bersalah. Namun Dika menggeleng. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ia berdiri dari kursinya. Aku hanya ingin jujur sekali dalam hidupku. Di luar rumah, Arga masih berdiri di bawah pohon. Ketika pintu rumah terbuka, ia menoleh. Dika keluar dengan langkah tenang. Mereka saling menatap beberapa detik. Dika berkata pelan, "Jangan buat dia menangis." Kemudian ia berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Arga hanya berdiri diam. Kalimat itu terasa seperti pesan terakhir. Beberapa detik kemudian Sari keluar dari rumah. Wajahnya terlihat sedikit sedih. Arga mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Sari mengangguk pelan. Dika hanya mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Arga tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu jawabannya. Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Akhirnya Arga berkata pelan, "Sari." "Iya. Aku tidak ingin memaksamu membuat keputusan tentang bisnis itu sekarang." Sari menatapnya. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa?" Arga menatap matanya dengan serius. "Aku tidak datang ke desa ini hanya karena jamu itu." Sari terdiam. Angin sore berhembus di antara mereka. Arga melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Aku kembali karena kamu." Mata Sari membesar sedikit. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Namun satu hal menjadi sangat jelas. Perasaan di antara mereka sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Namun tanpa mereka sadari, di kota Jakarta, seseorang sedang melihat laporan penelitian yang sama tentang jamu Sari. Seorang pengusaha besar bernama Rudra Santoso. Ia membaca laporan itu dengan penuh minat. Ramuan herbal untuk insomnia. Ia tersenyum tipis. Menarik sekali. Ia menutup dokumen itu dan berkata kepada asistennya, "Temukan siapa yang membuat ramuan ini." Karena ia tahu satu hal. Jika ramuan itu benar-benar berharga, ia ingin memilikinya. Dengan cara apapun. Malam mulai turun di desa Sukamaju. Lampu-lampu rumah sederhana mulai menyala satu persatu. Namun di rumah Sari, suasana terasa berbeda dari biasanya. Sari masih duduk di teras bersama Arga. Percakapan mereka tadi sore masih terngiang di pikiran Sari. "Aku kembali karena kamu." Kalimat itu terasa sederhana, namun juga sangat berat. Sari menatap langit desa yang dipenuhi bintang. "Mas Arga." "Iya." "Apakah dunia Mas di kota selalu seperti ini?" Arga sedikit tersenyum. "Seperti apa?" "Besar dan rumit." Arga tertawa kecil. Itu cara yang cukup tepat untuk menggambarkannya. Sari menatap botol jamu di tangannya. "Kadang aku merasa jamu ini terlalu sederhana untuk dunia seperti itu." Arga menggeleng.
Justru kesederhanaannya yang membuatnya istimewa. Sari terdiam. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Karena semakin besar sesuatu menjadi, semakin banyak orang yang akan menginginkannya. Dan ketakutan itu ternyata tidak salah. Di Jakarta, di sebuah gedung kantor mewah lainnya, seorang pria bernama Rudra Santoso sedang duduk di ruang kerjanya. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha paling agresif di industri kesehatan. Di depannya ada laporan yang sama tentang ramuan herbal Sari. Asistennya berdiri di samping meja. Kami sudah mencari informasi tentang ramuan itu. Rudra menatap dokumen tersebut. Siapa yang membuatnya? Asisten menjawab, seorang gadis desa bernama Sari. Rudra tersenyum tipis. Menarik. Ia menutup dokumen itu dengan pelan. Dan Arga? Asisten menjawab, perusahaannya sedang meneliti ramuan itu juga. Rudra berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap kota Jakarta. Kalau Arga tertarik, berarti ini benar-benar berharga. Ia menoleh ke asistennya. Siapkan tim. Kita akan pergi ke desa itu. Asisten sedikit terkejut. Bapak ingin menemui gadis itu langsung. Rudra tersenyum tipis. Jika perlu. Sementara itu di desa Sukamaju, kabar tentang proyek Arga mulai menyebar di antara warga. Di warung desa, beberapa orang sedang berbicara. Katanya jamu Sari mau dijadikan produk besar. Serius? Orang kota itu mau membuat pabrik. Beberapa warga terlihat senang. Namun ada juga yang merasa khawatir. Kalau desa kita berubah bagaimana? Dika duduk di pojok warung sambil mendengarkan semua itu. Ia meneguk kopinya perlahan. Salah satu temannya bertanya, "Dik, kamu kan dekat dengan Sari. Apa benar dia akan bekerja sama dengan orang kota itu?" Dika menatap jalan desa. "Aku tidak tahu. Namun sebenarnya ia takut. Jika proyek itu benar-benar terjadi, Sari mungkin tidak akan tinggal di desa lagi." Keesokan paginya Arga bertemu dengan Pak Budi di rumahnya. Pak Budi tampak penasaran. "Jadi kamu ingin membuat usaha dari jamu itu?" Arga mengangguk. "Tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang benar." Pak Budi mengangguk pelan. "Kamu harus bicara dengan warga desa juga." "Kenapa?" "Karena tanaman yang digunakan dalam jamu itu banyak tumbuh di sekitar desa." Arga mulai memahami maksudnya. Jika proyek ini besar, desa ini akan ikut berubah. Arga memikirkan hal itu. Ia tidak ingin desa ini kehilangan keindahannya. Namun ia juga tahu, perubahan kadang tidak bisa dihindari. Di rumah Sari, Bu Rini sedang membantu anaknya meracik jamu. Namun Sari terlihat lebih diam dari biasanya. "Kamu masih memikirkan tawaran Arga?" Sari mengangguk pelan. "Bu, apakah aku harus menerimanya?" Bu Rini tersenyum lembut. "Ibu tidak bisa membuat keputusan untukmu. Tapi ibu tahu satu hal." "Apa?" "Ramuan ini dibuat untuk membantu orang." Sari menatap botol jamu di tangannya. "Jika lebih banyak orang bisa terbantu, bukankah itu hal baik?" Sari terdiam lama. Jawaban itu terasa masuk akal. Namun tetap saja, dunia yang Arga bawa terasa sangat besar. Sore hari Arga kembali menemui Sari di tepi sungai kecil. Tempat mereka sering berbicara. Air sungai mengalir pelan di antara batu-batu. Sari duduk di atas batu sambil memandang air. Arga duduk di sampingnya. "Kamu masih memikirkan tawaranku?" Sari tersenyum kecil. "Kelihatan sekali ya." Arga mengangguk. "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa." Sari menatapnya. "Aku hanya takut." "Takut apa?" "Jika semuanya berubah, aku tidak akan mengenali hidupku sendiri." Arga memandang sungai yang mengalir. "Aku juga takut." Sari sedikit terkejut. "Mas." Arga tersenyum tipis.
Aku takut jika suatu hari kamu membenciku karena membawa perubahan itu. Sari menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku tidak akan membencimu. Angin sore berhembus pelan di antara mereka. Namun tanpa mereka sadari, di ujung jalan desa, sebuah mobil hitam baru saja memasuki Sukamaju. Mobil yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam mobil itu duduk Rudra Santoso. Ia melihat desa kecil itu dari balik kaca mobil. Jadi ini tempatnya. Ia tersenyum tipis. Karena ia tahu satu hal. Jika ramuan itu benar-benar berharga, ia tidak akan membiarkan Arga memilikinya sendirian. Pagi hari di desa Sukamaju terasa sedikit berbeda. Biasanya desa ini bangun dengan suara ayam dan aroma masakan dari dapur rumah-rumah warga. Namun pagi itu, ada mobil hitam mewah yang terparkir di dekat balai desa. Warga mulai berkumpul dengan rasa penasaran. Mobil siapa itu? Sepertinya orang kota lagi. Beberapa orang mulai berbisik. Desa kecil seperti Sukamaju jarang sekali kedatangan tamu dari kota. Apalagi 2 kali dalam waktu yang hampir bersamaan. Di dalam mobil itu duduk seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Penampilannya rapi. Setelan jas mahal. Tatapan mata yang tajam. Dialah Rudra Santoso. Salah satu pengusaha paling berpengaruh di industri kesehatan dan farmasi. Ia menatap desa itu dari balik kaca mobil. Rumah-rumah kayu sederhana. Sawah hijau yang luas. Jalan tanah yang belum sepenuhnya beraspal. Rudra tersenyum tipis. Sulit dipercaya sesuatu yang sangat berharga berasal dari tempat seperti ini. Asistennya duduk di kursi depan. Menurut laporan, gadis bernama Sari tinggal di rumah di ujung jalan itu. Rudra membuka pintu mobil. Baik. Kalau begitu mari kita bertemu dengannya. Sementara itu, di rumah kecilnya, Sari sedang menyiapkan jamu seperti biasa. Ia memotong kunyit dan jahe di atas meja kayu. Bu Rini menumbuk beberapa bahan herbal di cobek batu. Suara tumbukan itu memenuhi dapur kecil mereka. Kamu akan pergi berkeliling lagi hari ini? Tanya Bu Rini. Sari mengangguk. Masih banyak warga yang memesan jamu semalam. Namun sebelum ia sempat berangkat, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Tok, tok, tok. Sari berjalan ke pintu. Ketika pintu terbuka, ia melihat seorang pria asing berdiri di depan rumahnya. Di belakang pria itu ada seorang asisten yang membawa tas hitam. Selamat pagi. Pria itu tersenyum sopan. Apakah kamu Sari? Sari mengangguk pelan. Iya, saya Sari. Pria itu mengulurkan tangan. Perkenalkan. Nama saya Rudra Santoso. Beberapa menit kemudian mereka duduk di teras rumah. Sari terlihat sedikit gugup. Ia belum pernah bertemu orang seperti Rudra sebelumnya. Bu Rini duduk di sampingnya dengan wajah tenang. Rudra memandang keranjang jamu di dekat kaki Sari. Jadi ini ramuan yang sedang dibicarakan banyak orang. Sari sedikit bingung. Maksud Bapak? Rudra tersenyum. Jamu untuk insomnia. Sari langsung teringat pada Arga. Mas Arga yang memberitahu. Rudra tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas asistennya. Saya datang karena tertarik dengan ramuan ini. Sari menatap dokumen itu dengan bingung. Saya hanya membuat jamu biasa. Rudra menggeleng pelan. Tidak. Ini bukan jamu biasa. Ini peluang bisnis yang sangat besar. Kalimat itu terdengar sangat mirip dengan yang Arga katakan sebelumnya. Namun nada suara Rudra terasa berbeda. Lebih tajam. Lebih dingin. Rudra kemudian berkata langsung pada inti pembicaraan. Saya ingin membeli resep jamu ini. Sari terdiam. Membeli? Rudra mengangguk. Saya akan membayar mahal. Sari menatap ibunya. Bu Rini juga terlihat terkejut. Berapa maksud Bapak? Tanya Bu Rini hati-hati.
Rudra tersenyum tipis. Lalu ia menyebut angka yang membuat udara di teras terasa berhenti. 10 miliar rupiah. Sari langsung terdiam. 10 miliar. Jumlah uang sebesar itu bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Rudra melanjutkan dengan santai. Kamu hanya perlu memberikan resep lengkapnya. Kami akan memproduksinya secara massal. Dan kamu tidak perlu repot lagi membuat jamu setiap hari. Asisten Rudra membuka tas hitam dan mengeluarkan berkas kontrak. Jika kamu setuju, kita bisa menandatangani kesepakatan hari ini juga. Di saat yang sama, Arga sedang berjalan menuju rumah Sari. Ia berniat membicarakan kelanjutan proyek mereka. Namun ketika ia melihat mobil mewah yang terparkir di depan rumah itu, ia langsung berhenti. Wajahnya berubah serius. Ia mengenali mobil itu. Mobil milik Rudra Santoso. Arga bergumam pelan. Jadi dia datang juga. Ia berjalan lebih cepat menuju rumah. Di teras rumah, Rudra masih menunggu jawaban Sari. Saya tahu ini keputusan besar. Tapi uang sebanyak itu bisa mengubah hidupmu. Sari masih terdiam. Ia tidak pernah memikirkan uang sebesar itu. Bu Rini memegang tangan anaknya pelan. Namun sebelum Sari menjawab, suara seseorang terdengar dari halaman. Saya rasa keputusan itu tidak semudah yang Bapak pikirkan. Semua orang menoleh. Arga berdiri di depan halaman rumah. Tatapannya langsung tertuju pada Rudra. Rudra tersenyum tipis. Arga. Sudah lama tidak bertemu. Arga berjalan mendekat. Bapak bergerak cepat sekali. Rudra tertawa kecil. Bisnis selalu tentang kecepatan. Ia menatap Sari. Saya hanya menawarkan kesempatan yang lebih baik. Arga berdiri di samping Sari. Kesempatan atau tekanan? Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Dua pengusaha besar kini berdiri berhadapan di teras rumah sederhana. Sari menatap mereka dengan bingung. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi seperti ini. Rudra akhirnya berkata dengan tenang, biarkan gadis itu yang memilih. Ia menatap Sari langsung. 10 miliar rupiah. Atau bekerja dengan Arga yang bahkan belum tahu apakah proyeknya akan berhasil. Arga tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Sari. Sekarang keputusan itu ada di tangan gadis desa tersebut. Dan keputusan itu bisa mengubah hidup semua orang di desa ini. Suasana di teras rumah Sari terasa sangat tegang. Angin pagi berhembus pelan melewati halaman rumah. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Semua mata tertuju pada satu orang. Sari. Di depannya ada dua pria dengan dua dunia yang sangat berbeda. Di sebelah kanan, Rudra Santoso, pengusaha besar dengan tawaran 10 miliar rupiah. Di sebelah kiri, Arga, pria yang pertama kali percaya bahwa jamu sederhana itu bisa membantu banyak orang. Rudra menyilangkan tangan dengan tenang. Saya tidak ingin memaksa. Tapi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia menatap Sari dengan tatapan tajam. 10 miliar rupiah. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupmu dan keluargamu. Sari menunduk. Jumlah uang itu benar-benar sulit dibayangkan. Rumah ibunya bisa diperbaiki. Desa mereka bisa dibangun lebih baik. Ia bahkan bisa berhenti bekerja keras setiap hari menjual jamu. Namun ketika ia memikirkan itu, ia juga teringat sesuatu yang pernah ibunya katakan. Ramuan ini dibuat untuk membantu orang. Bukan sekadar untuk dijual. Arga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di samping Sari. Namun ekspresinya terlihat serius. Ia tahu keputusan ini tidak mudah. Dan ia tidak ingin mempengaruhi Sari dengan tekanan. Rudra kembali berbicara. Arga mungkin menawarkan kerjasama. Tapi kerja sama berarti risiko. Ia menunjuk dokumen kontrak di meja kecil. Sedangkan saya menawarkan kepastian. Uang langsung.
Bu Rini menatap dokumen itu dengan ragu. Sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat angka sebesar itu. Namun ia tidak berkata apa-apa, karena keputusan itu milik Sari. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya Sari mengangkat kepalanya. Ia menatap Rudra terlebih dahulu. "Pak Rudra, saya sangat berterima kasih atas tawaran Bapak." Rudra tersenyum tipis. Namun Sari melanjutkan kalimatnya. "Tapi jamu ini bukan hanya milik saya." Rudra sedikit mengerutkan kening. "Maksudmu?" Sari memandang halaman rumah mereka. "Ramuan ini berasal dari keluarga saya. Dari nenek saya. Dari tanaman yang tumbuh di desa ini." Ia menarik napas pelan. "Saya tidak bisa menjualnya begitu saja." Suasana menjadi sunyi. Rudra menatapnya dengan lebih serius. "Apakah itu berarti kamu menolak?" Sari menoleh ke arah Arga. Lalu kembali menatap Rudra. "Iya. Saya menolak." Beberapa warga desa yang berdiri di luar halaman langsung berbisik. "Dia menolak 10 miliar. Itu uang yang sangat besar." Namun Sari terlihat sangat tenang. Rudra tidak langsung marah. Ia justru tertawa kecil. Keputusan yang berani. Ia berdiri dari kursinya. Namun keberanian saja tidak selalu cukup di dunia bisnis. Arga akhirnya berbicara. "Pak Rudra, jika Anda datang hanya untuk membeli resep itu, jawabannya sudah jelas." Rudra menatap Arga dengan senyum tipis. "Kamu selalu terlalu percaya diri." Ia mengambil jasnya dari kursi. "Baiklah. Jika tidak bisa dibeli..." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. "Kita lihat saja nanti." Nada suaranya terdengar dingin. Kemudian ia berjalan menuju mobilnya. Setelah mobil Rudra pergi dari desa, suasana di halaman rumah Sari perlahan kembali normal. Namun ketegangan masih terasa. Beberapa warga desa mendekat. "Sari, kamu benar-benar menolak uang sebanyak itu?" Sari tersenyum kecil. "Iya." Seorang warga berkata, "Kamu sangat berani." Namun Sari sebenarnya tidak merasa berani. Ia hanya mengikuti kata hatinya. Arga berdiri di sampingnya. Ia menatap Sari dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Aku tidak menyangka kamu akan menolak." Sari menatapnya. "Apakah Mas kecewa?" Arga langsung menggeleng. "Tidak. Justru aku semakin yakin dengan keputusan yang kita buat." Sari sedikit bingung. "Keputusan kita?" Arga tersenyum. "Jika kita benar-benar ingin mengembangkan jamu ini, kita harus melakukannya dengan cara yang benar." Ia memandang desa di sekitar mereka. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk desa ini. Sari terdiam. Ia mulai memahami sesuatu. Proyek ini bukan hanya tentang bisnis. Ini juga tentang masa depan desa mereka. Sore itu Arga mengumpulkan beberapa warga desa di balai desa. Pak Budi juga hadir di sana. Arga berdiri di depan mereka. "Saya ingin berbicara tentang rencana besar." Warga desa mulai memperhatikan dengan serius. Arga melanjutkan. "Jika jamu Sari dikembangkan menjadi produk kesehatan, desa ini bisa menjadi pusat produksi herbal." Beberapa warga terlihat tertarik. "Artinya kita bisa menanam lebih banyak tanaman herbal. Banyak warga bisa mendapatkan pekerjaan baru." Salah satu warga bertanya, "Apakah desa kita akan berubah?" Arga menjawab dengan jujur, "Ya. Tapi saya ingin perubahan itu tetap menjaga desa ini." Sari berdiri di sampingnya. Ia melihat wajah-wajah warga desa. Beberapa terlihat berharap, beberapa terlihat ragu. Namun satu hal sudah jelas. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Di sisi lain kota Jakarta, Rudra Santoso duduk di mobilnya. Ia menatap layar tablet yang menampilkan foto Sari dan Arga. Asistennya berkata, "Apakah kita akan menyerah, Pak?"
Rudra tersenyum dingin. Tidak. Bisnis tidak sesederhana itu. Ia menutup tablet tersebut. Jika mereka ingin bermain di dunia besar, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Matanya menyipit sedikit, karena ia sudah mulai menyusun rencana lain. Sementara itu di desa, matahari mulai tenggelam di balik sawah. Langit berubah menjadi jingga keemasan. Sari berdiri di tepi sungai bersama Arga, tempat yang menjadi saksi banyak percakapan mereka. Sari berkata pelan, "Mas Arga." "Iya." "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan." Arga tersenyum. "Aku juga tidak." Namun ia menambahkan satu kalimat yang membuat hati Sari hangat. "Tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku tidak akan meninggalkanmu menghadapi semuanya sendirian." Sari tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun mereka berdua belum tahu bahwa permainan besar di dunia bisnis baru saja dimulai, dan perjalanan mereka masih sangat panjang. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Sari, Desa Sukamaju kembali terlihat tenang. Namun sebenarnya ketenangan itu hanya di permukaan. Di baliknya, banyak hal mulai berubah. Arga tidak langsung kembali ke Jakarta. Ia memutuskan tinggal lebih lama di desa untuk mempersiapkan rencana besar yang ia bicarakan dengan warga. Setiap pagi ia datang ke rumah Sari. Mereka mulai mencatat semua bahan yang digunakan dalam jamu tersebut. Jahe, temulawak, beberapa daun herbal yang hanya tumbuh di sekitar desa. Sari menjelaskan satu persatu. Yang ini harus dipetik sebelum matahari terlalu tinggi. Kalau terlalu tua rasanya akan berubah. Arga mendengarkan dengan sangat serius. Ia menulis semuanya di buku catatan. Bagi Arga, semua detail kecil itu sangat penting. Karena jika jamu ini ingin diproduksi lebih besar, resepnya harus benar-benar dipahami. Namun di Jakarta, seseorang juga sedang bekerja keras. Rudra Santoso. Ia duduk di ruang rapat bersama beberapa orang kepercayaannya. Di layar besar terpampang foto Desa Sukamaju. Salah satu staf berkata, "Gadis itu menolak tawaran Bapak." Rudra tersenyum tipis. Orang desa sering berpikir dengan hati, bukan dengan logika bisnis. Ia berjalan mendekati layar. Namun setiap orang punya kelemahan. Salah satu staf bertanya, "Apakah kita akan mencoba membeli resep itu lagi?" Rudra menggeleng. "Tidak." Ia menunjuk foto desa di layar. "Kita tidak perlu membeli resepnya. Jika kita bisa mendapatkan bahan dan prosesnya." Beberapa staf saling berpandangan. Mereka mulai memahami rencana Rudra. Ia melanjutkan, "Temukan semua tanaman herbal yang digunakan dalam ramuan itu. Beli tanah di sekitar desa jika perlu. Dan buat laboratorium penelitian kita sendiri." Ia tersenyum dingin. "Jika mereka tidak mau bekerja sama, kita akan menyalip mereka." Sementara itu di Desa Sukamaju, Arga mulai mengadakan pertemuan dengan warga. Balai desa malam itu penuh. Pak Budi berdiri di depan bersama Arga. "Saya ingin menjelaskan rencana yang sedang kami pikirkan," kata Arga. Beberapa warga terlihat penasaran. Arga melanjutkan, "Jika jamu sari dikembangkan menjadi produk kesehatan, kita membutuhkan banyak tanaman herbal." Ia menunjuk peta kecil desa yang digambar di papan. Artinya beberapa lahan kosong bisa ditanami tanaman obat. Seorang petani bertanya, "Apakah hasilnya akan dibeli?" Arga mengangguk. "Perusahaan saya akan membelinya dengan harga tetap." Beberapa warga mulai terlihat senang. Karena itu berarti mereka memiliki penghasilan tambahan. Namun seorang warga lain bertanya dengan hati-hati, "Apakah desa kita akan menjadi pabrik besar?" Arga langsung menjawab dengan tegas, "Tidak. Saya tidak ingin desa ini kehilangan keindahannya."
Produksi besar akan dilakukan di kota. Di desa kita hanya menanam dan meracik bahan. Sari berdiri di samping Arga. Ia melihat wajah-wajah warga desa. Sebagian mulai terlihat berharap, namun masih ada yang ragu. Perubahan selalu menakutkan bagi sebagian orang. Setelah pertemuan selesai, Sari dan Arga berjalan pulang bersama. Langit desa malam itu dipenuhi bintang. Sari berkata pelan, "Mas Arga." "Iya." "Apakah semuanya akan berjalan lancar?" Arga tersenyum kecil. Dalam bisnis, hampir tidak pernah ada yang benar-benar lancar. Sari tertawa pelan. Jawaban yang menenangkan. Arga juga ikut tertawa. Namun sebenarnya ia juga memiliki kekhawatiran sendiri. Ia tahu Rudra bukan orang yang mudah menyerah. Kekhawatiran itu ternyata benar. Beberapa hari kemudian sesuatu mulai terjadi. Beberapa orang asing terlihat datang ke desa. Mereka tidak berbicara banyak dengan warga. Namun mereka sering terlihat berjalan di sekitar ladang dan hutan kecil di dekat desa. Dika adalah orang pertama yang merasa curiga. Suatu sore ia melihat dua pria memetik beberapa tanaman herbal. Ia mendekat. "Sedang mencari apa?" Salah satu pria menjawab singkat, "Penelitian tanaman." Dika mengerutkan kening. Penelitian untuk siapa? Namun pria itu hanya tersenyum tipis dan pergi. Dika langsung merasa ada yang tidak beres. Malam itu Dika datang ke rumah Sari. "Sari, aku ingin bicara." Sari membuka pintu. "Ada apa?" Dika terlihat serius. "Ada orang-orang asing di sekitar desa. Sepertinya mereka sedang mencari tanaman herbal." Arga yang sedang duduk di teras langsung berdiri. "Kapan kamu melihat mereka?" "Tadi sore." Arga menatap Sari. Ia langsung mengerti. Rudra mulai bergerak. Beberapa hari kemudian kabar baru datang. Pak Budi membawa berita yang membuat semua orang terkejut. Ada perusahaan yang membeli tanah di dekat hutan desa. Arga langsung bertanya, "Perusahaan apa?" Pak Budi menggeleng. Mereka belum mengatakan dengan jelas. Namun Arga sudah tahu jawabannya. Ia berkata pelan, "Rudra." Sari menatapnya dengan khawatir. Apakah itu berarti masalah akan datang? Arga mengangguk perlahan. "Sepertinya, iya." Malam itu Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Ia duduk di teras rumah sambil memandang sawah yang gelap. Angin malam terasa dingin. Tiba-tiba Arga datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu tidak tidur?" Sari menggeleng. "Aku memikirkan desa ini." Arga duduk di sampingnya. "Aku juga." Sari menatapnya. "Mas Arga, jika suatu hari semua ini menjadi terlalu besar, apakah Mas akan tetap di sini?" Arga tidak langsung menjawab. Namun kemudian ia berkata dengan suara tenang, "Selama kamu masih di desa ini, aku punya alasan untuk kembali." Sari tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa badai besar sedang mendekat. Dan kali ini, badai itu datang dari dunia bisnis yang sangat besar. Pagi hari di desa Sukamaju tidak lagi terasa setenang dulu. Beberapa warga mulai menyadari bahwa orang-orang asing semakin sering datang ke sekitar desa. Mereka membawa alat-alat penelitian. Beberapa bahkan terlihat memotret tanaman herbal yang tumbuh di hutan kecil dekat desa. Sari sedang berjalan menuju ladang bersama Arga ketika Dika datang dengan wajah serius. "Aku melihat mereka lagi." Arga langsung berhenti berjalan. "Di mana?" "Di dekat sungai belakang desa." Sari langsung merasa khawatir. Mereka mengambil tanaman lagi. Dika mengangguk. Sepertinya mereka mencatat semua jenis tanaman yang ada di sana. Arga menghela napas panjang. Ia tahu ini hanya masalah waktu sebelum Rudra benar-benar bergerak lebih jauh. Siang itu Arga memutuskan pergi melihat sendiri. Ia berjalan menuju area hutan kecil di belakang desa.
Beberapa menit kemudian ia melihat dua pria dengan pakaian rapi sedang mengambil sampel tanaman. Salah satu dari mereka memotong akar kecil dari tanaman herbal yang sangat dikenal oleh Sari. Tanaman yang sering digunakan dalam ramuan jamu. Arga mendekat. Sepertinya kalian tidak meminta izin untuk melakukan itu. Kedua pria itu menoleh. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Kami hanya melakukan penelitian. Penelitian untuk siapa? Tanya Arga. Pria itu menjawab singkat. Perusahaan kesehatan. Arga menatap mereka dengan tajam. Kalian bekerja untuk Rudra Santoso. Pria itu tidak menjawab. Namun senyumnya sudah cukup menjadi jawaban. Sore hari Arga kembali ke rumah Sari. Sari langsung bertanya, apa yang terjadi? Arga duduk di kursi teras dengan wajah serius. Mereka memang bekerja untuk Rudra. Sari menatapnya dengan cemas. Apakah mereka bisa membuat jamu yang sama? Arga menggeleng. Tidak semudah itu. Ia menunjuk buku catatan yang berisi resep jamu. Ramuan ini bukan hanya tentang bahan. Ini tentang takaran, waktu perebusan, dan cara mencampurnya. Sari sedikit lega mendengar itu. Namun Arga menambahkan sesuatu yang membuat suasana kembali tegang. Tapi jika mereka terus meneliti, mereka bisa mendekati hasil yang sama. Sementara itu di Jakarta, Rudra sedang menerima laporan terbaru dari timnya. Seorang peneliti berkata, kami sudah menemukan sebagian besar tanaman yang digunakan dalam ramuan tersebut. Rudra mengangguk pelan. Bagus. Peneliti itu melanjutkan. Namun kami belum menemukan komposisi yang tepat. Rudra tersenyum tipis. Itu hanya soal waktu. Ia menatap laporan di tangannya. Arga terlalu lambat. Dalam bisnis, siapa yang pertama masuk pasar, dia yang menang. Kembali di desa, Arga mulai mempercepat rencananya. Ia menghubungi timnya di Jakarta. Maya datang ke desa 2 hari kemudian bersama beberapa staf penelitian. Sari terlihat sedikit canggung melihat banyak orang kota di rumahnya. Maya tersenyum ramah. Kami hanya ingin membantu meneliti ramuan ini lebih dalam. Mereka mulai membuat laboratorium kecil sementara di rumah Pak Budi. Semua bahan herbal diuji satu persatu. Proses perebusan dicatat secara detail. Sari menjelaskan semua yang ia ketahui. Namun Maya juga menyadari sesuatu yang menarik. Sari, kamu sering mencicipi ramuan ini sebelum selesai, ya? Sari mengangguk. Iya. Kenapa? Sari tersenyum kecil. Karena rasanya akan berubah sedikit saat mendekati titik yang tepat. Maya terlihat kagum. Itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Arga yang berdiri di dekat jendela hanya tersenyum. Ia tahu satu hal. Rahasia terbesar ramuan ini bukan hanya resepnya, tetapi pengalaman Sari sendiri. Namun masalah baru muncul beberapa hari kemudian. Suatu pagi, beberapa petani datang ke rumah Pak Budi dengan wajah panik. Seseorang mencuri tanaman herbal dari ladang kami. Arga langsung berdiri. Tanaman apa? Petani itu menjawab, beberapa tanaman yang biasa digunakan Sari untuk membuat jamu. Sari langsung terkejut. Berapa banyak? Banyak sekali. Dika yang berdiri di belakang mereka berkata dengan marah. Aku yakin ini ulah orang-orang Rudra. Arga mengepalkan tangannya pelan. Jika ini benar, berarti persaingan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kotor. Malam itu Arga duduk sendirian di tepi sungai. Ia menatap air yang mengalir pelan. Sari datang dan duduk di sampingnya. Mas Arga. Arga menoleh. Aku minta maaf. Arga terlihat bingung. Untuk apa? Karena jamu ini membuat Mas harus menghadapi semua masalah ini. Arga tersenyum kecil. Jika bukan karena jamu ini, aku mungkin tidak akan pernah datang ke desa ini. Ia menatap Sari dengan lembut.
Dan aku tidak akan pernah mengenalmu. Sari sedikit tersipu. Namun Arga melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Tapi kita harus bersiap. Sari mengangguk. Untuk apa? Arga menatap ke arah hutan yang gelap. Karena Rudra tidak akan berhenti di sini. Dan benar saja. Di kota Jakarta, Rudra sedang merencanakan langkah berikutnya. Ia melihat laporan baru dari timnya. Tanaman herbal berhasil diambil dari ladang warga. Asistennya bertanya, apakah kita akan mulai memproduksi percobaan? Rudra tersenyum tipis. Belum. Ia menutup laporan tersebut. Masih ada satu hal yang lebih cepat. Jika kita bisa mengambil orang yang paling memahami ramuan itu. Asistennya terlihat bingung. Siapa? Rudra menjawab dengan tenang. Sari. Hari-hari di desa Sukamaju mulai terasa semakin tegang. Banyak warga yang mulai menjaga ladang mereka sendiri. Tanaman herbal yang dulu tumbuh bebas kini dijaga dengan lebih hati-hati. Beberapa warga bahkan membuat pagar sederhana di sekitar lahan mereka. Sari juga mulai merasa perubahan itu. Biasanya ia berjalan ke hutan kecil di belakang desa dengan santai. Namun sekarang ia selalu ditemani oleh Dika atau Arga. Pagi itu Sari dan Arga sedang memetik beberapa daun herbal. Udara pagi masih terasa segar. Namun wajah Arga terlihat lebih serius dari biasanya. Sari menatapnya. Mas Arga. Iya. Mas kelihatan sangat memikirkan sesuatu. Arga tersenyum kecil. Aku hanya mencoba memikirkan langkah berikutnya. Sari duduk di atas batu kecil. Apa kita benar-benar harus melawan orang seperti Rudra? Arga terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab dengan jujur. Dalam dunia bisnis, kadang kita tidak bisa memilih lawan. Sementara itu di Jakarta, Rudra sedang menjalankan rencananya. Ia duduk di ruang rapat bersama beberapa orang penting di perusahaannya. Di layar besar terlihat foto Sari. Salah satu staf bertanya, apakah kita akan mencoba menawarkan uang lagi? Rudra menggeleng pelan. Tidak. Gadis itu sudah menunjukkan bahwa uang bukan kelemahannya. Ia menunjuk layar. Namun setiap orang punya sesuatu yang mereka pedulikan. Salah satu staf bertanya, Bapak maksud keluarganya? Rudra tersenyum tipis. Bukan. Ia membuka laporan lain. Desanya. Beberapa hari kemudian sebuah kabar mengejutkan datang ke desa Sukamaju. Pak Budi datang ke rumah Sari dengan wajah serius. Sari, Arga, kalian harus mendengar ini. Arga langsung berdiri. Ada apa, Pak? Pak Budi menarik napas dalam. Ada perusahaan besar yang ingin membangun fasilitas penelitian di dekat desa. Sari langsung terkejut. Fasilitas penelitian? Pak Budi mengangguk. Mereka bilang untuk meneliti tanaman herbal. Arga langsung mengerti. Rudra. Pak Budi menatapnya. Kamu mengenal perusahaan itu? Arga menjawab dengan tegas. Lebih dari sekadar mengenal. Berita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai merasa khawatir. Di balai desa malam itu, banyak warga berkumpul. Seorang petani berkata, jika mereka membangun fasilitas besar, desa kita akan berubah. Yang lain menambahkan, bagaimana kalau mereka mengambil semua tanaman herbal kita? Suasana menjadi ramai. Arga berdiri di depan. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Tapi kita masih bisa melindungi desa ini. Seorang warga bertanya, bagaimana caranya? Arga menjawab, kita harus bergerak lebih cepat. Ia menatap Sari. Dan kita harus membuktikan bahwa jamu ini benar-benar milik desa ini. Setelah pertemuan selesai, Arga dan Sari berjalan pulang bersama. Langit malam terasa sangat tenang. Namun pikiran mereka penuh dengan banyak hal. Sari berkata pelan, Mas Arga. Iya.
Jika Rudra membangun fasilitas di dekat desa, apakah kita masih bisa menang? Arga berhenti berjalan. Ia menatap sawah yang gelap di depan mereka. Menang bukan hanya soal siapa yang lebih kaya. Sari menatapnya dengan penasaran. Lalu, Arga tersenyum kecil. Ini soal siapa yang benar-benar mengerti ramuan itu. Ia menatap Sari. Dan orang itu adalah kamu. Namun Rudra ternyata sudah memikirkan hal itu. Di kantor mewahnya di Jakarta, ia sedang berbicara dengan seorang pria baru. Pria itu terlihat seperti peneliti. Rudra berkata, "Saya ingin kamu pergi ke desa itu." Peneliti itu terlihat bingung. "Untuk apa?" Rudra menjawab dengan tenang. "Untuk belajar. Belajar dari orang yang membuat ramuan itu." Peneliti itu langsung mengerti. "Bapak ingin saya mendekati Sari?" Rudra tersenyum tipis. "Persis." Ia berdiri dari kursinya. "Jika kita tidak bisa memaksanya bekerja untuk kita, kita akan mengambil ilmunya." Beberapa hari kemudian seorang pria asing datang ke desa Sukamaju. Ia mengenalkan dirinya sebagai Adi, seorang peneliti tanaman herbal. Ia datang dengan wajah ramah dan sikap sopan. Sari pertama kali bertemu dengannya di ladang herbal. "Selamat siang. Saya Adi. Saya sedang meneliti tanaman obat tradisional." Sari tersenyum ramah. "Silakan." Ia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya dikirim oleh Rudra. Beberapa hari berlalu. Adi mulai sering membantu Sari memetik tanaman herbal. Ia juga membantu warga desa menanam beberapa tanaman baru. Banyak warga mulai menyukainya. Namun Dika merasa ada sesuatu yang aneh. Suatu malam ia berkata pada Arga, "Aku tidak percaya pada orang baru itu." Arga menatapnya. "Kenapa?" Dika mengangkat bahu. "Entahlah. Tapi dia terlalu ingin tahu tentang jamu Sari." Arga mulai memikirkan hal itu dengan serius. Karena jika Dika benar, berarti permainan Rudra sudah masuk lebih dalam ke desa. Sementara itu Sari masih belum menyadari semuanya. Ia hanya melihat Adi sebagai peneliti biasa yang tertarik pada tanaman herbal. Suatu sore mereka duduk di tepi sungai. Adi bertanya dengan santai, "Sari, bagaimana kamu belajar membuat ramuan itu?" Sari tersenyum. "Dari ibu saya. Dan ibu saya belajar dari nenek saya." Adi mengangguk sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Namun di dalam hatinya, ia sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh Rudra. Mendekati Sari. Mempelajari semua rahasia ramuan tersebut. Tanpa diketahui oleh siapapun. Di kejauhan, Arga berdiri di tepi jalan desa. Ia melihat Sari dan Adi berbicara di dekat sungai. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Karena instingnya mengatakan sesuatu. Permainan Rudra baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya di desa Sukamaju terasa semakin aneh. Adi semakin sering berada di dekat Sari. Ia membantu menanam tanaman herbal. Membantu memetik daun. Bahkan membantu warga desa membuat kebun kecil untuk tanaman obat. Bagi sebagian warga, kehadiran Adi terasa seperti bantuan besar. Namun bagi Arga dan Dika, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Suatu pagi di ladang herbal, Sari sedang memetik daun temulawak ketika Adi mendekat. "Kamu selalu memetik daun itu lebih dulu ya?" Sari tersenyum. "Iya." "Kenapa?" "Karena daun yang dipetik pagi hari rasanya lebih kuat." Adi mencatat sesuatu di buku kecilnya. Gerakannya terlihat santai. Namun matanya sangat memperhatikan setiap detail. Ia bertanya lagi, "Setelah itu kamu merebusnya langsung?" Sari mengangguk. "Tidak langsung. Harus dicuci dulu dengan air mengalir." Adi kembali menulis sesuatu. Di dalam hatinya ia tahu, setiap informasi kecil itu sangat berharga bagi Rudra. Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya.
Dika berdiri tidak jauh dari sana. Ia melihat buku catatan di tangan Adi. Ia melihat cara Adi bertanya. Dan semakin lama, kecurigaannya semakin kuat. Malam itu Dika datang menemui Arga. Aku yakin orang itu bukan peneliti biasa. Arga menatapnya serius. Kamu melihat sesuatu? Dika mengangguk. Dia mencatat semua hal tentang ramuan sari. Arga terdiam. Pikirannya langsung mengarah ke satu kemungkinan. Rudra. Keesokan harinya Arga memutuskan berbicara langsung dengan Sari. Mereka duduk di teras rumah. Angin pagi terasa lembut. Namun percakapan mereka tidak terasa ringan. Sari. Iya, Mas? Apa saja yang sudah kamu ceritakan pada Adi? Sari terlihat sedikit bingung. Tidak banyak. Hanya tentang tanaman herbal. Arga menatapnya dengan serius. Sari, aku tidak percaya pada orang itu. Sari terkejut. Kenapa? Arga menarik napas pelan. Karena Rudra bisa menggunakan cara apa saja. Sari mulai memikirkan hal itu. Namun ia masih terlihat ragu. Adi kelihatan baik. Arga tidak langsung membantah. Namun ia berkata dengan hati-hati. Kadang orang yang paling berbahaya terlihat paling ramah. Sementara itu di Jakarta, Rudra menerima laporan dari Adi melalui panggilan rahasia. Bagaimana perkembanganmu? Adi menjawab dari teleponnya. Saya sudah mempelajari sebagian besar bahan herbal. Namun ada satu bagian yang masih sulit. Rudra mengerutkan kening. Apa itu? Adi menjawab, takaran ramuan dan waktu perebusan. Rudra tersenyum tipis. Teruskan mendekati gadis itu. Dia pasti akan menunjukkan semuanya tanpa sadar. Beberapa hari kemudian kejadian mengejutkan terjadi. Sari sedang membuat jamu di dapur rumahnya. Api kecil menyala di bawah panci besar. Aroma herbal memenuhi ruangan. Adi datang dengan alasan ingin membantu. Bolehkah saya melihat prosesnya? Sari sedikit ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. Adi berdiri di sampingnya. Matanya memperhatikan setiap gerakan Sari. Berapa banyak kunyit yang dimasukkan? Berapa lama ramuan direbus? Ia mencoba mengingat semuanya. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. Berhenti! Itu suara Arga. Arga berdiri di pintu dengan wajah tegang. Di belakangnya ada Dika. Sari terkejut. Mas Arga. Arga menatap Adi dengan tajam. Aku sudah cukup melihat. Adi mencoba tetap tenang. Apa maksudmu? Arga berjalan mendekat. Kamu bukan peneliti. Adi masih mencoba berpura-pura bingung. Saya tidak mengerti. Dika langsung berkata dengan marah. Kamu bekerja untuk Rudra. Suasana dapur menjadi sangat tegang. Sari menatap mereka semua dengan bingung. Mas Arga, apa yang sebenarnya terjadi? Arga menatap Adi. Lebih baik kamu yang menjelaskan. Adi terdiam beberapa detik. Kemudian ia menghela napas panjang. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar. Akhirnya ia berkata pelan. Ya. Saya bekerja untuk Rudra Santoso. Sari langsung terkejut. Apa? Sari merasa seperti baru saja dikhianati. Jadi selama ini, kamu hanya berpura-pura. Adi menunduk. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Dika hampir kehilangan kesabaran. Kamu mencoba mencuri resep jamu Sari. Adi tidak membantah. Namun ia berkata dengan jujur. Perusahaan Rudra hanya ingin mengembangkan obat dari ramuan itu. Arga langsung menjawab dengan tegas. Dengan cara mencuri. Adi tidak bisa menjawab. Akhirnya Arga berkata dengan dingin. Kamu harus pergi dari desa ini. Adi menatap Sari sebentar. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. Namun ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia mengambil tasnya.
dan pergi dari rumah itu tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Adi pergi, suasana menjadi sunyi. Sari duduk di kursi dengan wajah pucat. Aku tidak percaya. Aku hampir memberikan semua rahasia ramuan ini. Arga duduk di sampingnya. Kamu tidak bersalah. Orang seperti Rudra memang menggunakan cara seperti itu. Sari menatap Arga. Matanya sedikit berkaca-kaca. Mas Arga. Iya. Sekarang aku benar-benar takut. Arga memegang tangan Sari dengan lembut. Kita akan menghadapi ini bersama. Namun di Jakarta, Rudra menerima kabar buruk. Adi melaporkan bahwa ia sudah ketahuan. Rudra hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlihat marah. Justru ia terlihat semakin tertarik. Jadi Arga mulai melawan. Ia berdiri dari kursinya. Bagus. Matanya menyipit. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di Desa Sukamaju, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun satu hal sudah jelas. Konflik antara Arga dan Rudra kini sudah terbuka sepenuhnya. Tidak ada lagi permainan diam-diam. Dan pertarungan mereka akan segera mencapai puncaknya. Beberapa hari setelah Adi pergi dari desa, suasana di Desa Sukamaju terasa berbeda. Semua orang menjadi lebih waspada. Warga mulai menjaga kebun herbal mereka setiap malam. Dika bahkan membuat jadwal ronda bersama para pemuda desa. Sari sendiri masih merasa bersalah. Ia duduk di teras rumahnya pagi itu sambil memandang ladang yang terbentang luas. Arga datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu masih memikirkan Adi? Sari mengangguk pelan. Aku hampir saja memberikan semua rahasia ramuan itu. Arga duduk di sampingnya. Kamu tidak memberikan rahasia apapun. Dia hanya mendapat potongan kecil. Sari menatap Arga. Tapi Rudra pasti tidak akan berhenti. Arga menghela napas pelan. Itu yang juga aku pikirkan. Dan benar saja. Siang itu suara mobil mewah terdengar memasuki desa. Mobil hitam besar berhenti di depan balai desa. Warga yang melihat langsung mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengenali pria yang keluar dari mobil itu. Rudra Santoso. Dengan jas mahal dan sikap penuh percaya diri, ia berjalan perlahan menuju balai desa. Pak Budi yang mendengar kabar itu langsung datang. Ada yang bisa saya bantu? Rudra tersenyum tipis. Saya hanya ingin berbicara dengan seseorang. Siapa? Sari. Tak lama kemudian kabar itu sampai ke rumah Sari. Dika datang dengan napas sedikit terengah. Sari, Rudra ada di balai desa. Sari langsung berdiri. Apa? Arga yang berada di dekatnya langsung mengambil jaketnya. Aku ikut. Balai desa sudah dipenuhi beberapa warga ketika Sari dan Arga tiba. Rudra berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Ia tampak sangat santai. Seolah-olah ia bukan orang yang baru saja mencoba mencuri rahasia ramuan mereka. Ketika melihat Sari, Rudra tersenyum. Akhirnya kita bertemu lagi. Sari menatapnya dengan hati-hati. Kenapa Anda datang ke sini? Rudra menjawab dengan tenang. Aku datang dengan tawaran terakhir. Suasana balai desa menjadi sangat sunyi. Semua orang memperhatikan. Rudra melanjutkan. Saya ingin membeli hak penuh ramuan jamu itu. Ia mengangkat satu map berisi dokumen. Dan kali ini saya menawarkan 20 miliar rupiah. Beberapa warga langsung terkejut. Jumlah itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun Sari tetap terlihat tenang. Jawaban saya masih sama. Rudra tersenyum kecil. Kamu bahkan belum mendengar syaratnya. Arga maju satu langkah. Tidak perlu. Dia sudah menolak. Rudra menatap Arga. Kamu selalu terlalu cepat bicara. Rudra kembali menatap Sari. Saya tahu kamu peduli pada desa ini. Karena itu tawaran ini juga untuk desa. Ia membuka dokumen di tangannya.
Saya akan membangun pusat penelitian herbal terbesar di wilayah ini. Lapangan pekerjaan untuk ratusan orang. Fasilitas kesehatan. Sekolah baru. Beberapa warga mulai terlihat bimbang. Tawaran itu memang sangat besar. Sari bisa melihat wajah mereka. Ia tahu desa ini memang membutuhkan banyak hal. Namun sesuatu terasa tidak benar. Arga akhirnya berkata dengan tegas. Semua itu hanya akan terjadi jika Sari menyerahkan ramuan itu. Rudra tidak menyangkal. Benar. Karena ramuan itu sangat berharga. Ia menatap langsung ke mata Sari. Pikirkan masa depan desa ini. Sari terdiam beberapa detik. Semua orang menunggu jawabannya. Kemudian ia berkata pelan. Ramuan ini dibuat untuk membantu orang. Rudra mengangguk. Itulah yang akan kita lakukan. Sari menggeleng. Tidak dengan cara yang salah. Rudra sedikit mengerutkan kening. Cara yang salah. Sari menatapnya dengan tegas. Anda mencoba mencuri resepnya. Anda mengirim orang untuk menipu saya. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga mulai berbisik. Rudra terlihat sedikit kesal. Namun ia masih mencoba tersenyum. Bisnis kadang membutuhkan strategi. Arga langsung menjawab. Dan kejujuran juga bagian dari strategi. Akhirnya Sari berkata dengan jelas. Saya tidak akan menjual ramuan ini. Tidak sekarang. Tidak pernah. Suasana balai desa menjadi sangat sunyi. Rudra menatapnya lama. Kemudian ia tertawa pelan. Kamu sangat keras kepala. Ia menutup dokumen di tangannya. Baiklah. Ia menatap Arga. Kalau begitu kita lihat siapa yang lebih cepat. Rudra berjalan menuju pintu balai desa. Namun sebelum keluar ia berhenti sebentar. Ia menoleh kembali. Perusahaan saya akan meluncurkan produk herbal baru dalam 3 bulan. Ia tersenyum tipis. Jika itu berhasil, ramuan kalian tidak akan lagi istimewa. Setelah itu ia pergi. Mobilnya segera meninggalkan desa. Suasana balai desa tetap sunyi beberapa saat. Pak Budi akhirnya berkata, apakah dia benar-benar bisa melakukan itu? Arga menjawab dengan jujur. Dia punya uang dan teknologi. Jadi, mungkin saja. Sari menatap Arga dengan cemas. Lalu bagaimana? Arga tersenyum kecil. Kita harus lebih cepat. Malam itu Arga mengumpulkan timnya di rumah Pak Budi. Maya membuka laptop dan menunjukkan beberapa data penelitian. Kita hampir menyelesaikan formula yang stabil. Arga berkata, kita tidak punya banyak waktu. Sari duduk di samping mereka. Ia melihat semua orang bekerja keras. Untuk pertama kalinya ia merasa ramuan sederhana dari keluarganya kini menjadi sesuatu yang sangat besar. Di luar rumah, langit malam dipenuhi bintang. Angin desa terasa sejuk. Namun di dalam hati mereka semua, pertarungan besar sudah dimulai. Dan hanya satu yang bisa menang. Sejak hari kedatangan Rudra ke desa Sukamaju, waktu terasa berjalan lebih cepat. 3 bulan yang disebutkan Rudra kini menjadi batas waktu yang menekan semua orang. Arga dan timnya bekerja hampir tanpa henti. Rumah Pak Budi yang sebelumnya hanya balai desa sederhana kini berubah menjadi pusat aktivitas. Meja-meja penuh dengan catatan. Botol-botol kecil berisi ekstrak herbal tersusun rapi. Laptop Maya selalu menyala hingga larut malam. Sari sendiri hampir setiap hari berada di sana. Ia membantu memastikan setiap campuran ramuan tetap sesuai dengan resep keluarga mereka. Namun kali ini mereka tidak hanya membuat jamu tradisional. Mereka mencoba mengubahnya menjadi produk kesehatan yang bisa diproduksi secara lebih luas. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, hanya Sari dan Arga yang masih berada di ruangan itu. Sari sedang mengaduk ramuan terakhir hari itu. Aroma jahe dan kunyit memenuhi ruangan. Arga memperhatikan dari meja. Kamu terlihat lelah. Sari tersenyum kecil.
Kita semua lelah. Arga mendekat. Jika semua ini berhasil, desa ini akan berubah. Sari menatapnya. Apakah itu membuatmu takut? Arga berpikir sejenak. Sedikit. Kenapa? Karena perubahan besar selalu membawa risiko. Ia kemudian tersenyum. Tapi aku percaya pada ramuanmu. Sari tertawa kecil. Aku juga percaya. Beberapa minggu kemudian kabar dari Jakarta mulai terdengar. Perusahaan Rudra mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan produk herbal baru. Berita itu bahkan muncul di beberapa media kesehatan. Dika datang ke rumah Sari sambil membawa ponselnya. Kalian harus lihat ini. Arga membaca berita tersebut dengan tenang. Produk herbal untuk membantu tidur. Sari menatap Arga. Itu jelas meniru jamu kita. Arga mengangguk. Ya. Tapi mereka belum tentu berhasil. Maya kemudian melakukan pengujian terakhir pada formula mereka. Setelah beberapa jam di laboratorium kecil itu, ia akhirnya keluar dengan wajah cerah. Aku pikir kita berhasil. Arga langsung berdiri. Benarkah? Maya mengangguk. Formula ini stabil. Dan efeknya sangat kuat untuk membantu tidur. Sari hampir tidak percaya. Jadi, kita siap. Maya tersenyum. Kita siap. Beberapa minggu kemudian produk pertama mereka akhirnya diluncurkan. Namanya sederhana. Jamu Sari Sukamaju. Produk itu dipasarkan sebagai minuman herbal alami untuk membantu tidur dan menenangkan pikiran. Arga menggunakan jaringan bisnisnya untuk memperkenalkan produk itu ke banyak toko kesehatan. Namun yang paling menarik perhatian orang adalah cerita di baliknya. Tentang seorang gadis desa yang membuat ramuan dari resep keluarganya. Cerita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang mulai tertarik mencoba jamu tersebut. Beberapa hari setelah peluncuran produk mereka, berita lain datang dari Jakarta. Produk herbal milik perusahaan Rudra ternyata mendapat banyak kritik. Beberapa orang mengatakan efeknya tidak terlalu terasa. Ada juga yang mengatakan rasanya terlalu pahit. Arga membaca berita itu dengan tenang. Namun Dika langsung bersorak. Berarti kita menang. Arga tersenyum kecil. Ini belum benar-benar selesai. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka sudah melewati bagian paling sulit. Beberapa bulan kemudian desa Sukamaju mulai berubah. Namun perubahan itu tidak merusak desa. Justru membuatnya lebih hidup. Banyak warga kini menanam tanaman herbal. Beberapa rumah menjadi tempat pengolahan bahan. Desa kecil itu mulai dikenal sebagai desa herbal. Banyak orang dari kota datang untuk melihat kebun-kebun herbal mereka. Pak Budi bahkan membangun pusat pelatihan kecil untuk warga yang ingin belajar menanam tanaman obat. Suatu sore di tepi sungai, tempat yang sering menjadi tempat Sari dan Arga berbicara. Langit sore berwarna jingga. Angin lembut bertiup dari arah sawah. Sari berdiri sambil memandang air yang mengalir. Arga datang dan berdiri di sampingnya. Desa ini terlihat berbeda sekarang. Sari tersenyum. Lebih ramai. Arga mengangguk. Tapi masih terasa seperti rumah. Sari menatapnya. Terima kasih, Mas Arga. Arga terlihat bingung. Untuk apa? Karena Mas percaya pada ramuan ini. Arga tersenyum pelan. Bukan hanya ramuan itu. Sari sedikit bingung. Lalu, Arga menatapnya dengan serius. Aku percaya pada kamu. Sari terdiam. Angin sore membuat rambutnya sedikit berayun. Arga melanjutkan dengan suara tenang. Sari, aku datang ke desa ini hanya untuk mencari obat insomnia. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sari menatapnya dengan jantung berdebar. Apa? Arga tersenyum. Kamu. Beberapa detik terasa sangat sunyi. Kemudian Sari tertawa kecil karena gugup. Mas Arga ini? Serius?
Arga menatapnya dengan mata yang hangat. Aku ingin tetap berada di desa ini bersama kamu. Sari merasakan wajahnya mulai memerah. Namun ia tidak menolak. Ia hanya tersenyum. Dan itu sudah cukup bagi Arga. Matahari perlahan tenggelam di balik sawah. Desa Sukamaju kembali tenang seperti biasa. Namun kali ini, ketenangan itu membawa harapan baru. Tentang desa kecil yang kini dikenal banyak orang. Tentang ramuan sederhana yang membantu banyak orang tidur lebih nyenyak. Dan tentang dua orang yang menemukan cinta mereka di tengah perjalanan itu.